seorang santri harus memilih seorang pemimpin yang santri juga, mestinya kan begitu. Agama adalah kekayaan negeri yang paling mahal. Kalau dia seorang muslim, maka dia harus melihat Islam adalah kekayaan yang paling mahal bagi negeri ini. Baik, sekarang kita bicara tentang bagaimana sebenarnya seorang santri ketika dia harus memilih seorang pemimpin itu, Pak ya. Seorang santri harus memilih seorang pemimpin yang santri juga, mestinya kan begitu. Enggak tak? Ya, yang pengertian yang luas tadi dalam ya. Pengertian yang luas. Akhlaknya yang baik, kemudian dia juga keimanan yang kuat, bertakwa, gitu. sholat, ibadah, kan gitu kan? Ya. Kalau bisa memang latar belakangnya pernah nyantri juga, wah itu ya lebih bagus lagi. Akhlaknya baik, pernah nyantri, ya, itu secara khusus. Secara khusus lagi, ya. Berarti dari yang baik-baik, yang lebih baik lagi. Sudah pernah, karena santri itu secara umum itu punya ikatan batin dengan kiai, gitu ya. Ada keterikatan. Ya. Sehingga nanti kalau dia memimpin ada hal-hal yang kurang pas, kiainya langsung ada bisa. Iya, ini luar biasa ini Pak ya. Gitu. Jadi bang santri dan dia punya ikatan batin meskipun dimanapun gitu ya. Maka janiran ketika santri itu dia datang ke satu tempat di tempat kiai, yang pertama kali jujur kiainya gitu ya. Samping itu ada, jadi di dalam sistem pengembangan Islam itu ada namanya Majelis Thariqah. Penjenengan juga tahu Majelis Thariqah itu walaupun santri tidak pernah mondok secara ini, tapi punya ikatan dengan kiai, ikatan amal, ikatan dzikir. Nah itu insya Allah lebih tidak berbeda dengan santri yang harus mondok. Iya, berarti ikatan hati berarti. Ikatan hati. Dan itu mungkin lebih dalam itu. Lebih dalam. Dzikir ada. Kalau ya itu masya Allah nanti akan baik. Berarti memang seorang santri itu memang dia harus memiliki kriteria secara khusus dan kriteria secara umum. Tapi secara khusus ya secara khusus itu. Secara khusus itu harus dipegang. Pak Yai, bagaimana santri ini membangun bangsa Indonesia hari ini yang mungkin perlu banyak perbaikan-perbaikan? Ya. Pertama, santri harus menjaga diri tetap menjadi santri sampai kapanpun. itu kan yang paling penting itu. Pondasi dasar itu. Pondasi dasar. Dia sendiri harus punya akhlak yang mulia. Dia terus menjalankan sholat 5 rukun Islam dengan sebaik-baiknya. Terus dia membuat ledakan-ledakan kebaikan di mana-mana dia berada. Jadi berbuat baik dimanapun dia berada. Dimana dia berada. Kalau dia masuk di bisnis, mamanya usaha, maka dia membawa akhlak mulia dalam bisnis. Tidak lepas dari santrinya. Tidak lepas. Jadi jujur di dalam jual beli. Dia menimbang dengan timbangan yang pas. Dan ada satu akhlak mulia yang sekarang ditinggalkan. Ya, apa itu? Di dalam dagang. Menerima pengembalian barang yang sudah dibeli. Itu akhlak Rasulullah. Ketika tidak sesuai. Jadi seorang yang membeli lalu menyesal atau tidak karena barangnya kok nggak cocok gitu. Nggak cocok, baik sudah sesuai atau tidak sesuai, tapi ingin mengembalikan, kok dia menerima, itu akhlak Islam. Oh gitu ya. Ini banyak dilupakan juga. Banyak dilupakan, orang Islam ikut-ikutan non-muslim. Kan kalau sudah di luar pertemuan atau mungkin kalau ada kata-kata barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi ya, itu bukan akhlak Islam. Walaupun sederhana ya. Walaupun sederhana itu Islam. Jadi orang Islam tidak akan bohong di dalam, dia tidak akan menutupi aib dagangannya, karena memang ketika ada cacat dia disampaikan cacat. Gitu ya. Bahkan orang Islam itu kalau berdagang dulu itu, saya beli sekian, saya ingin kamu membeli sekian, kalau kamu mau nawar boleh. Oh gitu ya. Oh jangan terlalu mahal. Oh saya ini sangat membutuhkan, ya sudah, ya pertengahan boleh, silahkan. Kalau sekarang dianggap nggak pas gitu. Wah itu. Duh, saya belinya berapa, maksud kamu harus tahu saya beli gitu ya. Padahal itu akhlak Islam. Akhlak ya. Islam.
Di antaranya mungkin saya dulu beli sekian, saya jual sekian, silahkan kalau mau, kalau enggak ya silahkan bisa berapa. Dia mungkin ingin untung banyak, boleh. Karena saya mendapatkannya beli murah. Dan memang harga barang ini sekarang sudah naik. Di pasaran harganya sekian. Saya ingin kamu membeli sekian. Santri tugasnya mengembalikan akhlak-akhlak Islam itu. Itu kalau dalam konteks bisnis. Gitu. Kalau dalam pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan. Kalau dalam lembaga pendidikan, bagaimana seorang guru itu bisa menjadi contoh bagi murid-muridnya? Itu yang paling penting. Bukan hanya sebagai orang yang berceramah, tapi tidak memberikan contoh akhlak mulia. Ada teladannya ya. Teladan. Dan baik dalam ucapan, sikap, gitu sikap. Ya. Teladan yang paling penting adalah ustadz itu harus ada perhatian kepada muridnya. Lalu ustadz guru itu harus sangat menginginkan kebaikan bagi muridnya. Jadi kalau ada murid tidak paham, dia harus berikan perhatian khusus, tapi tidak membuat yang lain rugi. Bagaimana kalau mungkin murid miskin, bagaimana ini tetap bisa sekolah walaupun dia tidak punya ini, bagaimana mencarikan solusi ini guru dalam pendidikan. Karakter santri ya. Karakter santri. Kalau santri sebagai pejabat suri apa Pak? Wah, kalau harus adil. Harus adil gitu ya. Dia terus harus menegakkan aturan ya. Dia harus adil, harus menegakkan aturan. Dia tidak membeda-bedakan. Ya. Tapi dia juga orang yang sangat mengetahui kondisi masing-masing orang dalam menerapkan aturan. Gitu ya. Tidak semua harus sama rata. Tidak harus sama. Seperti zaman Sayyidina Umar ya. Seperti zaman Sayyidina Umar pernah waktu itu dalam kondisi resesi ekonomi lah, ada orang mencuri, tidak dipotong tangan Sayyidina Umar. Apa sebabnya? Karena memang dia butuh betul itu. Dilihat kondisinya. Walaupun secara normal harusnya dipotong tangan. Harus dipotong tangan. Gitu. Tapi dia, untuk ini saya tidak potong tangan. Itu bentuk keadilan. Bentuk keadilan, karena bukan untuk kepentingan pribadi. Iya. Gitu. Tapi untuk karena satu keadaan yang dihadapi pada waktu itu. Dan santri kalau menjadi pejabat, dia harus adil di situ harus ya. Adil. Dia harus bisa melihat tahu situasi kondisi. Gitu ya. Artinya memang bisa melihat masyarakat, rakyatnya seperti apa, sehingga nanti penerapannya itu pas gitu ya. Ini luar biasa, ini santri dalam berbagai aspek. Harus bijak. Bijak itu tidak harus seperti saklek aturan. Bijak itu adalah lebih daripada aturan sebenarnya. Oh gitu ya. Mengambil sesuatu yang lebih mulia lagi. Lebih mulia daripada sekedar aturan normatif. Bijak itu sesuai dengan apa yang memang harus diterapkan gitu. Dibutuhkan, tapi lebih tinggi. Gitu ya. Maka ada bijaksana. Atau itu mungkin sama dengan hikmah itu Pak. Iya. Gitu ya. Nilainya lebih tinggi. Nilainya lebih tinggi daripada hanya sekedar kaku. Dan itu memang harus dikuasai dan dimiliki seorang santri. Seorang santri yang pejabat harus punya itu. Harus punya itu. Nah, bijak itu kapan? Kalau sebagai santri harus sebagai orang yang benar-benar dekat kepada Allah. Gitu ya. Dan betul-betul dia menghayati pribadi Rasulullah, itu akan bijak. Luar biasa. Dia harus cinta Rasulullah. Harus cinta Rasulullah. Maka sebenarnya kan di antara bentuk cinta Rasulullah itu ya memang hadiri majelis ilmu, dikir. Ya itu juga dalam dari ulama tadi. Iya, ada hubungan pejabat dengan ulama itu satu keniscayaan mungkin. Keniscayaan. Di negeri kita ini satu keniscayaan. Gitu ya. Dan inilah kekuatan negeri kita. Kalau ini memang sinergi, itu akan menjadi kekuatan luar biasa. Negeri kita akan menjadi pemimpin dunia. Amerika pun akan begini. Tapi gini Pak Yai, kan namanya orang nggak suka kan tetap ada. Ada memang. Namanya orang ingin mungkin memecah belah kan tetap ada ya. Namanya mungkin bagaimana sih agar ulama dan umaro ini tidak bersatu, bagaimana umat Islam tidak bersatu, itu kira-kira solusinya apa itu? Solusinya tetap kalau akhlak itu dijaga, pada saat ada upaya-upaya pemecah belahan itu dia akan tabayun. Itu kan sebenarnya ada kaidah-kaidahnya. Gitu ya. Ini kok ada informasi begini, tabayun. Akan jelas loh. Kok begini ya, tabayun. Tidak langsung mengambil sikap begini itu enggak. Sebenarnya Islam itu sudah punya semua cara.
Semua sistem untuk menjaga tetap negeri ini mulia ada sistemnya. Dalam surat Al-Hujurat itu jelas sekali. Jadi selama ini mungkin ada miss tadi ya, sehingga tidak ada tabayun, ada miskomunikasi, sehingga sikapnya pun lebih mendahulukan yang negatif daripada yang positif tadi. Kalau tidak mendahulukan tabayun itu belum santri. Belum santri. Baik, ini saya terus terang sangat tertarik ini. Alhamdulillah. Bicara tentang santri dan politik, tetapi kemana-mana ini. Sekarang gini, Pak Yai, kalau upamanya ya, tadi kan mulai dari santri menjadi pejabat, kemudian dia menjadi tokoh masyarakat, menjadi ulama, kemudian kalau memang santri karakter tadi memang dimiliki, bukan hanya orang yang di pondok pesantren, tapi juga seluruh umat manusia ya, umat Islam lah gitu ya. Islam lah, Indonesia akan maju betul gitu ya. Wes, saya tidak bayangkan itu. Tidak bayangkan. Wes, betapa hebatnya. Dan memang umat Islam Indonesia ditunggu oleh seluruh dunia. Karena Indonesia umat Islam terbesar. Gitu kan. Ditunggu seluruh dunia. Kalau punya akhlak dan dekat dengan Allah, kekuatannya luar biasa. Gitu ya. Dulu pada zaman Rasulullah itu, para sahabat senjatanya hanya 9 pedang. Gitu ya. 313 berhadapan dengan sekian ribu musuh itu yang dengan senjata lengkap. Itu menang. sehingga kalau ada akhlak mulia betul dan betul-betul takwa kepada Allah, Indonesia ini menjadi suatu negara yang dan bukan menjadi ancaman bagi negeri lain. Tapi gitu ya? Menjadi kebaikan. Nah, menjadi kebaikan karena akhlak mulia tadi. Menular tadi ya. Menular. Ada mendamaikan semuanya. Mendamaikan dunia. Bukan sebagai ancaman. Bukan sebagai ancaman. Rasulullah itu kan bukan menjadi ancaman bagi yang lain. Ya. Akhirnya mengakui pada ikut Rasulullah semua kan gitu. Itu. Ini yang mungkin anggapan-anggapan kalau umat Islam itu besar, kuat, itu menjadi ancaman bagi negara lain. Itu salah paham. Ini keliru ya sebenarnya. Keliru. Justru itu menjadi rahmat dan kedamaian semuanya. Kedamaian. Islam gitu ya. Datang rahmatan lil alamin. Nah itu kan. Ini menarik juga ini. Bukan berarti rahmatan lil alamin itu terus Islamnya jadi cair. Ya. Enggak. Ketemu orang Kristen terus ya ikut Natalan, ikut ini, tidak harus begitu. Karena tidak larut ya. Tidak larut. Punya prinsip. Tetap Muslim. Ya. Dan dia tetap berpegang kepada ajarannya yang benar. Dan juga menghormati yang lain, akhlak dijaga. Akhlak dijaga. Tidak ada ancaman bagaimana. Tidak ada ancaman di situ ya. Bahkan menjaga. Kalau ada yang mengancam, umat Islam ini yang menjaga. Wah, Saya yakin kalau memang semuanya punya persepsi sama, itu damai dunia ini. Waduh, yang kita harapkan. Sebagai rahmat bagi alam semesta. Betul. Iya, ini misinya. Yang menciptakan alam semesta ini Allah. Ya. Lalu Allah menciptakan manusia. Ya. Allah tahu karakter manusia. Kalau tidak ada agama, hancur semua. Satu saling bunuh-membunuh satu dengan yang lain. Ya. Baik. Ini hal yang menurut saya menjadi perhatian serius. Ternyata ketika Islam itu kuat, kemudian dia bisa menjadikan rahmat bagi yang lain, mendamaikan yang lain, dan justru akan menjadi kemajuan bersama gitu ya. Nah, kemajuan bersama, seneng kabeh. Seneng kabeh gitu. Gitu. Di dunia seneng kabeh, apalagi nanti beriman kepada Allah semua yang masuk surga semuanya. Kan gitu. Bagian dari dakwah tadi ya. Bagian dari dakwah. Tapi meskipun mereka tidak mau beriman, ya tetap mereka dihormati, dijaga. Gitu ya. Yang ini kadang-kadang menjadi kekhawatiran mereka kan. Iya, betul. Dan dalam sejarah Islam benar kan seperti ini ya. Iya. Islam ini pada saat berkuasa tidak pernah menindas. Itu fakta. Fakta. Ya? Dan ada dalam sejarah. Ada dalam sejarah dan memaafkan. Memaafkan gitu ya. Jadi pada saat Rasulullah masuk kota Mekah, ya. Itu betul-betul orang-orang Mekah, pembesar-pembesar musyrik yang dulu memusuhi Rasulullah, wah ini kita disembelih ini, kita habis ini kita ini. Tapi apa? Mereka semua menghadap kepada Rasulullah di Bukit Sofa.
"Ya Muhammad, apa yang akan kamu perlakukan kepada kami?" Maka Rasul mengatakan, "Apa yang kamu mau?" Itu kan. Apa yang kalian mau? Kalian memaafkan kami, kalian ini. Kamu menjadi akhun karimun, ibnu akhin karim. Kamu menjadi saudaraku yang mulia dan anak dari saudaraku yang mulia. Maksudnya kita ini masih bersaudara. Gitu. Memaafkan. Maka Rasulullah, akhun karim, ibnu akhin karim. Aku luma kama qala Yusuf alaihissalam li ikhwanihi la tasriba alaikumul yaum. Dimuliakan ya. Dimuliakan orang-orang musyrik. Wah, dulu sudah menyakiti seperti apa kepada Rasul, sudah memerangi sekian kali. Jadi pemaaf betul gitu ya. Karena akhlak yang mulia tadi ya. Maka orang Islam pada saat orang yang berakhlak mulia ini naik, maka dia harus mau memaafkan. Gitu ya. Maafkan. Tidak dendam. Tidak ada musuh begitu. Karena justru itulah sebenarnya nilai akhlak tertinggi dari Islam. Akhlak tertinggi dan itulah santri. Baik, luar biasa perbincangan kita pada hari ini, dan mungkin terakhir Ustadz, ada saran kepada kaum muslimin, khususnya para santri, baik khusus maupun umum tadi, bagaimana agar mewujudkan akhlak mulia dalam berbagai sisi kehidupan tadi, baik dalam bidang pendidikan, kalau pendidikan, kalau ekonomi, kalau bisnis, kalau pejabat gitu, gimana? Setiap orang Islam harus tahu bahwa setiap pribadi adalah representasi Islam. Gitu ya. Setiap pribadi adalah representasi Islam. Maka setiap pribadi pada saat menampilkan diri di dalam kehidupannya, maka harus bisa dibaca bahwa memang itu Islam. Sehingga apa? Kalau berbicara Islam, bagaimana mengajari saya berbicara? Maka bicara yang santun, yang baik, tidak menyakiti, tidak mencaci maki, tidak merendahkan orang, tetap menghargai. Setiap pribadi ada representasi Islam, dan setiap pribadi harus lebih mencintai Islam dari kepentingannya sendiri. Setiap muslim harus lebih mencintai Islam daripada dirinya sendiri, sehingga dia tidak akan mengorbankan Islam karena harta, dia tidak akan mengorbankan Islam karena jabatan, dia tidak akan mengorbankan Islam karena kepentingan apapun, karena yang akan membela nanti dikubur adalah Islam. Baik, jazakallahu khairan. Beberapa hal nasihat yang luar biasa dari Kiai kita, Kiai Haji Muhammad Halim, dan alhamdulillah pada sesi akhir ini mungkin ada hal khusus lagi Ustaz yang perlu disampaikan kepada secara umum, mungkin para pejabat-pejabat yang hari ini mungkin sedang berkuasa, bagaimana tadi diantaranya merespon hal pejabat ini santrikan, mungkin ada hal yang perlu disampaikan khusus biar sampai kepada mereka. Perlu saya sampaikan kepada siapapun, terutama orang yang memegang wewenang kekuasaan di negeri ini, supaya melihat bahwa agama ini satu kekayaan negeri ini yang paling mahal. Agama adalah kekayaan negeri yang paling mahal. Kalau dia seorang muslim, maka dia harus melihat Islam adalah kekayaan yang paling mahal bagi negeri ini, sehingga dia akan menjaga Islam. Ketahuilah, kita ini merdeka karena Islam. Lalu kita menjaga negeri ini dengan akhlak, maka harus dengan akhlak Islam. Maka negeri ini akan mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan tanda bahwa kita cinta kepada Islam, kita seorang muslim harus mencintai orang Islam yang lain, harus merangkul. Karena apa? Karena mereka adalah saudara muslim. Tidak boleh menyakiti walaupun beda faham, walaupun beda partai politik, walaupun beda elemen-elemen, tapi harus tetap melihat mereka saudara, sama-sama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jazakallahu khairan. Alhamdulillah, usai sudah jumpa kita dalam acara Sudut Pandang, dan insya Allah kita bertemu di kesempatan yang lain. Jazakumullah khairan. Sami-sami. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.